Tisa, bagian 22, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Gadis cantik itu mencuri-curi pandang ke arah Saga. Sesekali ia terlihat menghentikan makannya dan pura-pura sibuk dengan handphonenya, hanya untuk sekedar mengalihkan perhatiannya dari Saga. Lisa terlihat berusaha untuk tidak mendengarkan percakapan antara Saga dan Erika. Maaf, Sa, percakapan kita harus terputus tadi, ucap Saga setelah selesai berbincang-bincang dengan Erika. Lisa tersenyum. Tidak apa-apa. Siapa tadi? Tanya Lisa dengan suara yang agak ditekan. Itu Erika, jawab Saga sambil melirik ke arah Lisa. Erika, gumam Lisa. Saga menganggukkan kepalanya. Iya, jawabnya pendek. Dia tunanganku, ucapnya lagi setengah menggumam. Lisa terdiam sejenak. Ia menatap wajah Saga. Tunangan? Tanyanya kemudian. Iya, jawab Saga. Oh, selamat ya, Gah. Akhirnya kamu menemukan gadis idamanmu, ucap Lisa memberi selamat kepada Saga. Saga tersenyum. Terima kasih, Sa. Bagaimana denganmu? Aku? Ya, kamu. Apakah kamu sudah memiliki kekasih hati? Maaf, aku tidak seharusnya menanyakan itu. Saga buru-buru meralat perkataannya. Lisa tersenyum. It's okay, Ga. Aku masih sendiri. Just for your information. Oh, Saga menatap lekat-lekat wajah Lisa. Jawaban yang entah membuatnya merasa senang. Gadis secantik kamu dan masih sendiri. Ya, kenapa? Apakah itu salah? Tidak ada yang salah, Sa. Hanya saja, aku belum menemukan pria yang tepat untukku. Oh ya? Sa, kamu tahu, kamu tuh tak hanya cantik, kamu baik dan cerdas. Pasti bukan hal yang sulit bagimu untuk mendapatkan pria yang kamu inginkan. Lisa hanya tersenyum mendengar penuturan Saga. Tidak semudah itu, Gah, sahut Lisa sambil memainkan sendok. Kriteria laki-laki seperti apa yang kamu cari? Kalau boleh aku tahu. Saga menatap lekat-lekat wajah Lisa yang siang itu terlihat cantik dan fresh dengan rambut yang tergerai. Lisa terdiam, matanya yang indah berkedip-kedip. Tak laga, aku hanya ingin pria yang menjadi pendampingku kelak. Ia tidak hanya bisa menerima dan menyayangi aku apa adanya, tapi juga bisa menerima dan menyayangi kedua adikku, Nadia dan Naya. Karena kamu tahu, aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Hanya mereka yang aku miliki sekarang ini. Panjang lebar Lisa menjelaskan kriteria pria yang menjadi pilihan hatinya. Saga tersenyum. Sesimpel itu? Kamu tipe cewek yang tidak banyak menuntut rupanya. Lisa tertawa. Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Lisa bingung menyadari Saga menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Saga hanya tersenyum berusaha menyelami isi hati gadis cantik di hadapannya itu. Saga sangat mengenal Lisa secara personal. Lisa adalah gadis cantik yang tulus kepada siapapun. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Saga ingat betul saat itu ada pembagian bingkisan dari salah satu guru yang sedang berulang tahun. Dan bingkisan itu ternyata tertinggal satu. Tentu saja ada salah satu siswa yang tidak mendapatkan bingkisan itu. Dan Lisa dengan senang hati memberikan bingkisan yang sudah ia terima kepada temannya yang tidak mendapatkan bingkisan. Ketika Saga menanyakan kepada Lisa mengapa ia memberikan bingkisan itu kepada temannya, Lisa menjawab, Tina lebih membutuhkan bingkisan itu daripada aku. Ya, Lisa tahu,
Tina temannya adalah anak yatim. Kehidupan sehari-harinya sudah cukup sulit. Bingkisan itu berisi peralatan sekolah seperti buku, pensil, penghapus, dan lainnya. Tentu saja Tina lebih membutuhkannya daripada dirinya. Kamu tidak pernah berubah, Sa. Kamu tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Kamu selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirimu sendiri. Aku masih Lisa yang dulu, Ga. Yang berubah hanyalah kita sudah tumbuh dewasa. Permasalahan hidup kita menjadi semakin kompleks. Saga tersenyum. Aku senang kamu survive hingga saat ini, Sa. Setelah apa yang terjadi kepadamu dan kedua adikmu, kamu masih tetap tegar berdiri. Kamu gadis yang hebat. Lisa tertawa lirih mendengar kata-kata Saga. Nadia dan Naya adalah alasan mengapa aku menjadi kuat menghadapi semua ini, Ga. Entah apakah aku bisa menjalani hidup ini tanpa mereka. Meski Nadia terlepas dari apapun itu, Ga, aku tidak pernah merasa Nadia menjadi beban dalam hidupku. Aku hanya lebih harus bersabar menghadapinya. Saga tersenyum mendengar kata-kata Lisa. Terbuat dari apa hatimu, Sa? Ikhlas. Jalani semuanya dengan ikhlas, itu saja. Sa, apapun masalah hidupmu, kamu harus yakin kamu dapat melewatinya. Dan kamu juga harus ingat, banyak peduli denganmu dan kedua adikmu, termasuk aku. Aku akan selalu ada untukmu. Lisa tertawa lirih. Apanya yang lucu? Mengapa kamu tertawa? Tanya Saga bingung. Tidak ada yang lucu. Kamu aneh. Aneh? Ya aneh. Kamu bilang kamu akan selalu ada untukku. Bagaimana dengan Erika? Lisa masih saja tertawa. Erika membutuhkanmu lebih dari aku, Ga. Saga terhenyak mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Lisa. Pria tampan itu terdiam dan mendadak hatinya merasa gundah. Lisa benar, ia tak boleh egois. Ada Erika yang juga membutuhkan perhatiannya. Waktu bersamanya semakin berkurang akhir-akhir ini karena ia disibukkan oleh urusannya dengan Lisa. Menyadari raut wajah Saga seketika berubah, Lisa kemudian menghentikan tawanya. Maaf, dan mengenai pertunanganmu dengan Erika, kapan kalian akan menikah? Tanya Lisa membuat Saga tersentak. Seperti tidak siap menerima pertanyaan Lisa, Saga terlihat bingung. Entahlah, Sa. Maksudku kita akan menikah dalam waktu yang dekat. Hanya saja aku, Erika, dan keluarga belum menentukan waktu yang tepat. Lisa mengangguk-anggukkan kepala. Aku turut berbahagia untukmu, Ga. Jangan lama-lama ya, nanti diambil orang. Saga tersenyum kecut. Lisa, tidak tahukah ia betapa resah hatinya saat ini? Dan ya, benar saja. Lisa memang tidak mempunyai perasaan apapun kepada dirinya. Lisa tidak menunjukkan reaksi apapun yang dapat menunjukkan perasaan gadis itu yang sebenarnya kepada dirinya. Atau mungkin Lisa pandai menyembunyikan apa yang ia rasakan saat ini. Entahlah, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Dan seharusnya memang tidak ada cinta di antara mereka.